pertahanan bangsa dalam menghadapi digital warfare. Presiden Prabowo Subianto sudah memahami potensi dan ancaman yang akan menghambat kemajuan bangsa. Untuk itulah kenapa Bapak Prabowo senantiasa mengingatkan kita semua untuk memelihara kerukunan, menjaga persatuan, dan mengutamakan persatuan. Ini bukan doa kosong, melainkan substansi yang akan membawa Indonesia maju, makmur, dan sejahtera. Dan untuk itulah, untuk memahami kondisi saat ini, saya, JP Muhammad Taufik, mahasiswa ilmu komunikasi program doktoral di Unisba, mengajak kita semua memahami realitas, ancaman, tantangan, dan peluang, serta fenomena yang laten sekalipun dalam digital warfare. Apa saja yang akan ditemukan di dalam suasana digital warfare ini? Mari kita memasuki pada substansi berikut ini. Tema kerukunan, persatuan, dan kesatuan kembali menggema mengingat ancaman dan potensi konflik yang terjadi sudah jauh berubah. Pemicunya tidak lagi bersifat konvensional, namun telah bertransformasi ke jaringan digital. Transformasi bukan semata perpindahan medium komunikasi, namun perubahan dasar pada mesin digital. Dalam masyarakat digital, internet menjadi ruang publik utama. Peran individu mengubah pola konflik yang sebelumnya bersifat hierarkis menjadi horizontal. Teori masyarakat jaringan dari Manuel Castells menjelaskan kekuasaan dalam era digital tidak lagi bergantung pada penguasaan wilayah fisik, namun pada kemampuan mengendalikan arus informasi dalam jaringan. Konflik berkembang menjadi persaingan dalam membentuk narasi. Dalam teori konflik, Ralph Dahrendorf dijelaskan perubahan struktur masyarakat selalu melahirkan pertentangan kepentingan. Pada era digital, pertentangan berpindah ke ruang virtual karena akses informasi menjadi sumber kekuasaan baru. Algoritma memperkuat konten yang memicu kontroversi, dan fenomena ini didukung echo chamber dan filter bubble. Polarisasi meningkat dan ruang dialog menjadi semakin sempit. Transformasi konflik juga ditandai munculnya aktor non-negara yang memiliki kapasitas besar dalam mempengaruhi stabilitas sosial. Menurut Gatot Nurmantio, kondisi ini disebut proxy war, perang hibrida, dan perang asimetris. Ketiga konsep ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun menekankan penggunaan berbagai instrumen non-konvensional. Proxy war merupakan bentuk konflik dengan aktor utama bisa negara, non-negara, dan tidak berhadapan secara langsung, namun memanfaatkan pihak ketiga sebagai perantara. Ancaman proxy war dapat berbentuk dukungan terhadap kelompok tertentu dengan mengeksploitasi isu identitas. Sementara perang hibrida memiliki cakupan lebih luas karena menggabungkan berbagai instrumen kekuatan secara bersamaan. Tujuannya bukan semata mengalahkan kekuatan militer, namun melainkan mengganggu stabilitas transformasi pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sementara perang asimetris terjadi ketika dua pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang tidak seimbang.
pihak yang lemah menghindari konfrontasi langsung dan menggunakan strategi yang tidak konvensional. Perang asimetris semakin banyak memanfaatkan ruang informasi sebagai medan pertempuran utama. Konflik dalam digital warfare membutuhkan jalan keluar. Komunikasi politik dapat menjadi alternatif dalam membangun hubungan yang sehat antara negara. Aktor politik, media, dan masyarakat. Komunikasi politik tidak dipahami sebagai instrumen untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan, namun sebagai mekanisme membangun konsensus dalam menjaga integrasi nasional. Komunikasi politik harus mengedepankan dialog daripada propaganda, melakukan persuasi berbasis fakta daripada manipulasi informasi, serta meningkatkan partisipasi publik. Pemerintah dan seluruh stakeholders negara harus menjadi komunikator yang kredibel. Karena kepercayaan publik tidak dibangun semata oleh pencitraan, melainkan oleh konsistensi yang dibangun atas dasar pesan yang dapat dipertanggungjawabkan serta kebijakan dan tindakan nyata. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.